Teams 5v5 smoke. Let's go. Terus maju terus. Terus. Apaan tadi? Terus. Ayo terus. Awas. Ya mati kan? Ya. Lanjut terus. Oke. Terus lanjut bro. Terus mid aja mid. Awas. Iya gitu kan udah dibilangin biar. Andi, sini dulu, ibu minta tolong. Ya, belikan garam. Ya. Beli garam. Ya sebentar. Bentar ya bu. Main gini bentar. Ayo buruan. Ini masakannya serak keburu mateng. Sip. Dah lah. Beli garam dulu lah. Daripada aku marah. Suruh pilih garam. Sabun sudah. Hand sanitizer sudah. Terus bawa SIM nggak ya? Oke, SIM ada. SNK lengkap. Masker lengkap. Oke, siap berangkat beli garam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya di sana. Bertemu lagi dengan Ustadz Halim dalam pembelajaran PPKN. Baik, anak-anak, kalian tadi sudah melihat tayangan sebelumnya bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sudah disepakati dan menjadi kesepakatan bersama oleh tokoh-tokoh bangsa pada saat perumusan Pancasila hingga disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun dalam perwujudannya Pancasila ini pasang surut, baik dalam penerapannya yang sesuai ataupun yang tidak sesuai. Kita dilihat dalam tayangan sebelumnya ada penerapan Pancasila yang sesuai dan ada yang masih kurang sesuai. Ya, bagaimana dengan kalian di rumah? Apakah sudah bisa menerapkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa kalian? Ya, pastinya kita juga merasakan hal yang sama, pasang surut dalam menerapkan Pancasila itu sendiri. Anak-anakku, dalam sejarah juga tercatat bahwa dalam penerapan Pancasila dari masa ke masa juga terjadi pasang surut. Penerapan Pancasila dalam hal ini pasang surut dalam artian adalah terkadang pada suatu masa ada penerapan Pancasila yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, namun ada juga penerapan Pancasila baik itu dari pemerintah ataupun masyarakat yang masih belum sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Bahkan sejarah mencatat bahwa terdapat upaya-upaya dalam mengganti ideologi Pancasila itu sendiri dengan ideologi-ideologi lain. Memang tidak menutup kemungkinan sejak pertama kali kita merdeka, Pancasila sudah digerongrong oleh ideologi-ideologi besar seperti komunis, liberal, dan ideologi-ideologi yang lainnya. Anak-anakku, Pancasila pada saat ini memang kita sudah bisa terapkan dengan nilai-nilai yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Namun, kita tentu harus mempelajari bagaimana penerapan Pancasila itu dari masa ke masa.
Kita mengetahui bahwa penerapan Pancasila dari masa ke masa mengalami pasang surut, dan kemudian permasalahan-permasalahan bangsa itu mampu dihadapi oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan bahwa Pancasila ini masih memiliki tantangan-tantangan yang lain. Era globalisasi pada saat ini yang merupakan era di mana tidak ada batas-batas antar negara, semua masyarakat bisa berkomunikasi satu sama lain, membuat nilai-nilai Pancasila sedikit demi sedikit mulai tergerus. Lebih-lebih di masa pandemi seperti pada saat ini, di mana teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu bagian dari alat yang menghubungkan semua orang. Inilah yang menjadi tantangan terbesar ke depannya Pancasila untuk dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Untuk memahami bagaimana dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa, maka setidaknya kita harus tahu pembagian periode sejarah dalam negara kita. Setidaknya ada 4 periode pembagian sejarah itu. Yang pertama adalah masa awal kemerdekaan, yaitu di mana ketika kita memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga tahun 1949, di mana Belanda mengakui kedaulatan negara Indonesia melalui Konferensi Meja Bundan. Kemudian masa kedua adalah masa Orde Lama, yaitu masa kepemimpinan demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal, yang mana pada masa itu dipimpin oleh Presiden Soekarno sejak tahun 1950 hingga tahun 1966. Dan berikutnya, pada masa berikutnya yaitu masa Orde Baru, yang mana antara tahun 1967 hingga 1998, yang mana ditandai dengan kepemimpinan Presiden Soeharto. Dan terakhir adalah sejak tahun 1998 yang ditandai dengan reformasi hingga masa sekarang. Anak-anak, pembagian 4 periodisasi ini menandakan bagaimana dinamikanya penerapan Pancasila dari masa ke masa. Setiap masa memiliki bagaimana dinamika penerapan Pancasila itu di dalam masyarakat. Kita sudah mengenal terhadap 4 periode dalam sejarah Indonesia. Anak-anak, bahwa Pancasila ini mengalami pasang surut dari satu masa ke masa yang lain, itu merupakan suatu kelumrahan bahwa memang dinamika masyarakat seperti demikian. Tercatat bahwa Pancasila pernah diterapkan dengan sangat baik ketika pada masa pemilu tahun 1955, yang mana pemilu pertama diadakan di negara kita. Ini merupakan salah satu contoh penerapan Pancasila yang sangat sesuai pada masa itu. Namun kita juga melihat catatan sejarah yang kelam, di mana terjadi pemberontakan G30 SPKI yang merupakan corengan dari nilai-nilai Pancasila yang sudah dibangun sejak tahun 1945 oleh para tokoh pendiri bangsa kita. Anak-anak, bahwa penerapan Pancasila ini sehendaknya kita pelajari bagaimana dinamikanya dari masa ke masa. Seperti apa yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya yang terakhir dalam HUT RI tahun 1966. Beliau menyampaikan jas merah atau yang kita biasanya kenal sebagai jangan lupakan sejarah. Anak-anak, ketika kita melupakan sejarah, maka kita tidak bisa melihat masa depan, karena bagian dari masa depan itu adalah sejarah itu sendiri. Mari kita pelajari bagaimana penerapan Pancasila ini dari masa ke masa, kita korek dan kita jadikan sebuah hikmah sebagai bagian dari pembelajaran kita sehari-hari, sehingga kita nanti mampu menerapkan Pancasila sebagai dasar negara kita dan pandangan hidup bangsa kita sebagai manusia yang utuh, tidak sempurna. Sedia
Sekian video dari Ustadz Halim. Semoga kalian di sana tetap semangat belajar, tetap menjaga protokol kesehatan, dan selalu berpikir kreatif dan inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.